Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan arus kas. Pertama-tama perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dan rekan saya. Nama saya Nadia Saparika. Nama saya Nadia Alifani. Dan saya Yusnawati Atin. Dan saya Salim. Berikut penjelasan dari materi kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu elemen dasar laporan arus kas. Definisi kas. Kas didefinisikan sebagai uang dan cetara kas. Cetara kas adalah investasi paling liquid seperti treasury bills, dana, pasar uang, dan surat berharga. Sumber dan penggunaan kas. Aktivitas yang meningkatkan kas merupakan sumber kas dan disebut sebagai arus kas masuk. Sedangkan aktivitas yang mengurangi kas merupakan penggunaan kas dan disebut arus kas keluar. Nah, di sini ada 3 kategori arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Sumber kas, yang artinya dari mana perusahaan mendapatkan uang, yaitu dari aktivitas operasi. Contohnya pengumpulan pendapatan penjualan. Dan yang kedua, aktivitas investasi. Contohnya penjualan aset jangka panjang. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Contohnya penerbitan utang atau saham jangka panjang. Penggunaan kas. Untuk apa uang perusahaan digunakan? Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu pembayaran beban operasi. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu pembelian aset jangka panjang. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu pelunasan utang jangka panjang, pembelian saham treasure, dan dividen. Pertukaran non-kas. Aktivitas investasi dan pendanaan terjadi tanpa mempengaruhi kas, disebut dengan investasi non-kas. Dan aktivitas pendanaan. Pertukaran langsung dalam akun-akun laporan keuangan tidak lancar pun dapat terjadi. Persyaratan untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi non-kas pada dasarnya merupakan pendekatan semua sumber keuangan, karena tujuan utama laporan adalah menyediakan informasi arus kas, maka sifat non-kas dalam transaksi tersebut harus diidentifikasi dan ditandai dalam daftar tambahan. Klasifikasikan masing-masing aktivitas dan identifikasikan apakah itu sumber atau penggunaan kas. Selama 2 tahun terakhir, operasi Wigum Company terlibat dalam aktivitas-aktivitas berikut ini. Ini yang pertama, penerbitan utang jangka panjang. Ini termasuk ke dalam aktivitas pendanaan, yaitu sumber kas. Yang kedua, pembayaran dividen kas. Ini termasuk ke dalam aktivitas pendanaan, yaitu penggunaan kas. Yang ketiga, pelaporan operasi yang tidak menguntungkan. Ini termasuk ke dalam aktivitas operasi, yaitu penggunaan kas. Yang keempat, penerbitan saham modal. Ini termasuk ke dalam aktivitas pendanaan, yaitu sumber kas. Yang kelima, pengurangan utang jangka panjang. Ini termasuk ke dalam aktivitas pendanaan, yaitu penggunaan kas. Yang keenam, penarikan saham modal. Ini termasuk ke dalam aktivitas pendanaan, yaitu penggunaan kas. Yang ketujuh, penjualan aset jangka panjang. Ini termasuk ke dalam aktivitas investasi, yaitu sumber kas. Dan yang kedelapan, laporan operasi yang menguntungkan. Ini termasuk ke dalam aktivitas operasi, yaitu sumber data. Dan yang kesembilan, pembelian aset jangka panjang. Ini termasuk ke dalam aktivitas investasi, yaitu penggunaan kas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode arus kas tidak langsung atau indirect method. Nah, ini adalah cara menyusun arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas dengan dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukanlah penyesuaian atas item-item non-kas dan perubahan dari akun-akun neraca. Nah, selanjutnya ada 5 langkah dasar untuk menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama, menghitung perubahan kas selama 1 periode. Ini adalah selisih antara saldo kas akhir dan awal, dan hasilnya harus sesuai dengan total bersih arus kas masuk ataupun keluar. Langkah kedua yaitu menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kita menggunakan data dari laporan keuangan awal dan juga akhir periode.
serta menyesuaikan item non-kas dari laporan laba rugi. Kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi arus kas dari aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Kemudian langkah keempat yaitu mengidentifikasi arus kas dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham ataupun pelunasan pinjaman. Kemudian langkah kelima, menyusun laporan arus kas berdasarkan 4 langkah sebelumnya. Selanjutnya contoh dari menghitung perubahan kas. Nah, mengapa perubahan kas selama satu periode adalah selisih antara saldo kas akhir dan awal pada kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini contohnya pada tahun 2013 saldo kasnya 70.000 dan 2014 saldo kasnya 175.000. Maka perubahan kas dihitung 175.000 dikurangi dengan 70.000 sama dengan 105.000 yang merupakan peningkatan kas. Kemudian kita menghitung arus kas operasi menggunakan metode tidak langsung. Mengapa menggunakan metode ini? Karena laporan laba rugi disusun secara akrual sehingga laba bersih tidak mencerminkan kas sesungguhnya. Oleh karena itu, kita sesuaikan dengan perubahan aset dan liabilitas lancar seperti item non-kas seperti depresiasi. Nah, langkah-langkahnya kita mulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan perubahan piutang usaha, perubahan utang usaha, perubahan persediaan, beban penyusutan, keuntungan penjualan aset tetap. Nah, slide yang selanjutnya yaitu menjelaskan cara menghitung arus kas dari aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti gedung, peralatan, tanah, dan sekuritas jangka panjang. Dalam kasus Lehman Company, terdapat beberapa transaksi penting yang mempengaruhi arus kas investasi. Nah, peralatan dengan nilai buku $50 dijual seharga $75.000 menghasilkan arus kas masuk sebesar $70.000. Namun perusahaan juga melakukan pembelian peralatan baru dengan biaya $100.000 yang menyebabkan arus kas keluar. Selain itu, perusahaan membeli tanah baru senilai $87.500 yang juga merupakan arus kas keluar. Total kas bersih dan aktivitas investasi dihitung dengan menjumlahkan seluruh arus kas masuk dan keluar dari transaksi tersebut. Hasilnya adalah kas bersih negatif sebesar $117.500. Nah, yang selanjutnya, hitung perhitungan arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk Lehman Company pada tahun 2014, aktivitas pendanaan melibatkan transaksi-transaksi yang mempengaruhi struktur modal perusahaan seperti penerbitan atau pelunasan utang jangka panjang, penerbitan saham, dan pembayaran dividen. Nah, dalam kasus ini, perusahaan menerima kas sebesar $100.000 dari penerbitan utang hipotek. Di sisi lain, perusahaan juga melakukan pembayaran dividen sebesar $8.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu $20.000. Penjelasan tambahan diberikan untuk menunjukkan bagaimana jumlah dividen dihitung, yaitu dari perubahan saldo laba akhir tahun 2013 sebesar $365 ditambah laba bersih 2014 sebesar $180.000 menghasilkan total $545.000. Namun saldo laba pada akhir 2014 tercatat hanya $465 sehingga selisih sebesar $80.000 dianggap sebagai dividen yang dibayarkan selama tahun tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu laporan arus kas lengkap. Untuk Lehman Company, yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini dimulai dengan laba bersih sebesar $180, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap laba tersebut dengan menambahkan atau mengurangkan berbagai perubahan akun non-kas dan akun operasi, seperti penurunan piutang usaha $27.500, penurunan utang usaha $25.000, peningkatan persediaan $10.000,
$10.000, beban penyusutan $50.000, keuntungan dari penjualan peralatan $20.000. Setelah penyesuaian ini diperoleh, kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $202.500. Yang kedua di sini ada arus kas dari aktivitas investasi. Dalam aktivitas investasi terdapat penerimaan dari penjual peralatan sebesar $70.000, pengeluaran untuk pembelian peralatan sebesar $100.000, dan pembelian tanah sebesar $87.000. Total arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah negatif $117.500. Nah, yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dalam aktivitas pendanaan, perusahaan memperoleh dana dari penerbitan hipotek sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $80.000. Nah, sehingga kas bersih dari aktivitas pendanaan menjadi $20.000. Kas bersih perusahaan selama tahun 2014 adalah $105.000. Lebih baik saya ingin menjelaskan menghitung arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Pada kasus Lemons Company, data menunjukkan bahwa pendapatan besar $180 dikurangi dengan beban penjualan, penyusutan, dan beban bunga, serta mempertimbangkan perubahan pada akun seperti aset lancar dan utang usaha. Misalnya, penurunan piutang usaha sebesar $25 menunjukkan kas lebih banyak diterima, sedangkan kenaikan utang usaha sebesar $10 menunjukkan adanya pengeluaran yang ditangguhkan. Selanjutnya membahas pendekatan kertas kerja dalam penyusunan laporan arus kas, yang merupakan metode sistematis untuk menganalisis transaksi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam proses ini, kertas kerja digunakan sebagai alat bantu untuk merinci setiap elemen laporan keuangan, sehingga membantu menghindari kesalahan dan memberikan dasar yang kuat dalam menyusun laporan arus kas yang akurat. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan komparatif Quarterment Company per 31 Desember 2013 dan 2014 yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Setiap perubahan dari satu tahun ke tahun berikutnya dicatat dalam kolom debit dan kredit untuk menunjukkan arus kas masuk dan keluar kas. Misalnya, kas meningkat sebesar $93, persediaan menurun $25, menunjukkan penghematan atau penjualan barang, serta pembelian tanah sebesar $40 yang merupakan arus kas keluar. Kenaikan atau penurunan utang dan modal juga dianalisis untuk menentukan sumber dan penggunaan dana. Demikian, pendekatan ini mempermudah identifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan melalui analisis perubahan akun-akun neraca yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan arus kas. Oke, selanjutnya untuk menyusun laporan arus kas menggunakan pendekatan kertas kerja. Pengelompokan arus kas ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu ada operasi, investasi, dan pendanaan. Data yang digunakan berasal dari informasi transaksi, laporan laba rugi, dan neraca komparatif tahun 2013 dan 2014. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas ini dimulai dari laba bersih sebesar $40.000, kemudian disesuaikan dengan item non-kas dan perubahan modal kerja. Beban penyusutan sebesar $10.000 ditambahkan kembali karena bukan pengeluaran kas. Kerugian penjualan perlengkapan sebesar $7.000 juga ditambahkan kembali. Penurunan persediaan sebesar $25.000 penambahan kas karena ada pengurangan dalam aset lancar. Peningkatan utang usaha sebesar $20.000 menambah kas. Sebaliknya, peningkatan utang usaha sebesar $5.000 dan penurunan utang upah sebesar $2.000
dolar mengurangi kas. Jadi total arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan penyesuaian dari laba bersih terhadap elemen-elemen di atas. 2. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas ini melibatkan penjualan aset tetap. Penjualan peralatan sebesar 8.000 menghasilkan penerimaan kas, meskipun mengalami kerugian akuntansi karena nilai baku atau 15.000 dolar dan jual dan 8.000 dolar. Tapi nilai kas real yang masukan tetap dicatat sebagai arus masuk investasi. Selanjutnya ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kegiatan ini mencerminkan transaksi yang memengaruhi struktur modal. Pembayaran dividen sebesar 10.000 dolar dari arus keluar kas. Pengurangan utang obligasi sebesar 10.000 juga merupakan 10.000 dolar juga merupakan arus kas. Total kas bersih dari aktivitas pendanaan menunjukkan kenaikan bersih sebesar 93 dolar. 4. Transaksi non kas. Ada suatu transaksi penting yang tidak melibatkan arus kas, yaitu akuisisi tanah senilai 10.000 dolar dilakukan dengan penerbitan saham biasa, bukan pembelian tunai. Maka ini dicatat sebagai investasi non kas dan tidak dimasukkan dalam arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.